Baik, selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, rahayu, 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 dan salam harmoni. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang peran pendidikan dalam menyamai nilai demokrasi. Seperti biasa, pemaparan ini merupakan opini saya semata, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari opini saya ini. Apa yang saya paparkan di sini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan pada program S3 Ilmu Pendidikan, program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, saya langsung saja memaparkan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana setiap orang mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi keputusan di tingkat negara, bagian, dan lokal. Kemampuan demokrasi dalam mencapai keseimbangan antara kepentingan umum dan kebebasan individu inilah yang menjadikan begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi menjamin persamaan hak bagi seluruh warga negara untuk membentuk kebijakan negara, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu, hak atas kebebasan berpendapat, dan pembelaan terhadap HAM yang ada. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menggali peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi yang penting dalam membentuk masyarakat yang setara dan adil. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan sikap dan karakter seseorang ataupun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi selain untuk menanamkan ilmu pengetahuan. Generasi muda dapat diajarkan cita-cita seperti kebebasan, kesetaraan, partisipasi aktif, dan penghormatan terhadap HAM atau hak asasi manusia melalui pendidikan, sehingga memungkinkan generasi muda tersebut agar tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, kritis, dan simpatik yang dapat berkontribusi pada masyarakat yang demokratis. Mencapai kesetaraan sosial, politik, dan ekonomi, pendidikan sangatlah penting. Setiap orang yang diberikan kesempatan yang sama untuk mencapai potensi maksimalnya melalui pendidikan inklusif dan berkeadilan, bebas dari prasangka berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Masyarakat dari semua lapisan masyarakat dapat memperoleh informasi dan kemampuan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam dunia kerja dan mengambil bagian dalam politik dengan bantuan pendidikan yang berkualitas tinggi tentunya. Dalam lingkungan sosial, pendidikan juga berfungsi untuk meningkatkan rasa hormat satu sama lain dan keragaman individu. Yang keduanya penting untuk meningkatkan perdamaian antar kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan instrumen yang sangat penting dalam menghilangkan hambatan sosial dan ekonomi, serta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada setiap orang untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan, kesetaraan, keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah atau merupakan prinsip dasar dari demokrasi. Kebebasan mengacu pada kemampuan setiap orang untuk mengambil sebuah keputusan tentang hidupnya tanpa tunduk pada gagasan atau tindakan yang melanggar hukum. Terlepas dari status sosial, jenis kelamin, warna kulit, agama, kesetaraan, kesetaraan memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Keadilan menjamin hak tersebut setiap ditegakkan pemerintah memperlakukan semua orang secara setara, sehingga pemerintah tidak bisa membeda-bedakan baik itu orang kaya, orang miskin, atau umpamanya orang yang dari wilayah barat, timur, selatan, ataupun utara, ataupun wilayah-wilayah yang lainnya. Semua warga negara memiliki hak yang sama. Pentingnya warga negara berpartisipasi aktif dalam keputusan melalui eh, baik melalui pemilu
keanggotaan organisasi sosial ataupun aktivitas aktivitas politik lainnya, ya itu dikenal dengan istilah partisipasi aktif. Ya, sementara itu penghormatan terhadap hak asasi manusia menyoroti betapa pentingnya membela hak dasar setiap orang sebagai landasan demokrasi yang kuat. Demokrasi ini merupakan hal yang sangat penting sekali dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang inklusif dan adil, karena prinsip-prinsip demokrasi ini adalah menuntut kesetaraan terhadap hak-hak individu dan memberikan ruang bagi semua orang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga keputusan tersebut seperti prinsip dari demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, dan bagi rakyat. Dalam sistem demokrasi, setiap orang tanpa terkecuali memiliki suara yang setara dalam menentukan kebijakan dan arah negara, yang mendorong menciptakan pemerataan kesempatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Demokrasi juga memungkinkan adanya mekanisme untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi dengan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memang betul-betul mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lapisan masyarakat yang ada di bawah, tidak hanya di kalangan atas saja, tapi seluruh lapisan masyarakat. Ya, baik dari bawah, menengah maupun yang di atas. Harus itu. Dengan demikian, demokrasi berfungsi sebagai sebuah fondasi untuk menciptakan kesejahteraan bersama, di mana keadilan sosial dan pengakuan terhadap hak asasi manusia menjadi prioritas utama. Menanamkan generasi muda terhadap kesadaran akan dasar-dasar demokrasi merupakan fungsi utama pendidikan. Teori pembelajar demokrasi di sekolah mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, serta gambaran sistem politik dan juga hak dan tanggung jawab warga negara. Selain diajarkan pada disiplin ilmu tertentu, konten ini atau demokrasi ini juga dimasukkan dalam kurikulum yang mencakup filsafat demokrasi, sejarah, dan hak asasi manusia. Selain itu, pengetahuan yang lebih praktis diperkuat dengan penerapan gagasan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dicapai melalui inisiatif berbasis sekolah ya dalam kegiatan demokrasi, ya diskusi yang membangun sebuah pemikiran-pemikiran kritis atau toleransi terhadap sudut pandang yang berbeda dalam kegiatan diskusi yang ada di sekolah. Yang tentunya hal ini pun juga akan membantu menumbuhkan bagaimana caranya agar siswa-siswa yang ada di sekolah itu agar mampu berdemokrasi dengan baik. Ya, selain itu, demokrasi ini pun juga akan dapat memastikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi, pendidikan ini merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan terhadap kependidikan, ya alangkah baiknya ya memang harus dilakukan dengan mengambil seluruh partisipasi ataupun pendapat-pendapat yang ada pada kalangan masyarakat. Dalam implementasi pendidikan atau pendekatan pembelajaran, guru di sekolah hendaknya selalu memberikan contoh-contoh pelaksanaan demokrasi yang positif kepada siswa, sehingga nantinya apabila siswa sudah menjadi warga negara atau siswa sudah menjadi remaja yang nanti akan dapat memberikan pilihan atau memberikan suaranya terhadap keputusan ataupun kebijakan yang ada di pemerintah, siswa tersebut akan dapat mampu mengkritisi apa dampak positif ataupun apa dampak negatif dari apa yang mereka suarakan. Maka dari itu, penanaman demokrasi melalui pendidikan semenjak dini itu merupakan hal yang wajib dilakukan pada setiap insan atau pada setiap siswa, sehingga mereka akan menjadi siswa yang dapat memajukan negara ini atau yang dapat memajukan uh, seluruh
kegiatan baik dalam masyarakat, pemerintahan, maupun dalam kehidupan sosial mereka. Baik demikian opini saya pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan maturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.